Waduh, ada raket Kak. Ayo kita main badminton yuk. Main badminton? Iya nih, udah pas jam 5. Jam 5? Van, waktunya ibadah sekolah minggu Joy Kids. Oh iya. Wah. Hai adik-adik. Shalom Kak, ini kita adik-adik. taruh dulu Kak. Aduh. Bukan waktunya main Van, jam 5 sore setiap hari Minggu. Kita waktunya ibadah Joy Kids. Bener banget Kak, aduh aku sampai lupa. Bener deh. Gak apa-apa, itu kamu lucu. Iya. Aku juga kayak di hutan ya. Bener banget kayak di hutan ini, kayak di hutan belantara gitu kan, banyak singa, banyak. Tapi kita sebelum mau main-main lagi, mau muji Tuhan, kita mau berdoa dulu Pak. Bener banget Kak, karena semuanya itu harus diawali dengan doa. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami. Tuhan menyertai kami, berikan sukacita, berikan semangat untuk memuji Tuhan, dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Aduh, Kak Evan udah semangat banget nih. Sore-sore kan, Kak Evan udah bangun dari tidur siang. Habis itu tadi udah mau main main badminton, tapi sekarang udah saatnya kita buat memuji Tuhan. Oke, adik-adik udah siap semuanya ya? Siap puji Tuhan. Seperti kostum kita ini nih. Ya, seperti di hutan ya. Di hutan. Siapa sih yang ciptain? Ini Kak. Apa ciptaannya manusia? Bukan dong. Masa hewan yang nyiptain manusia? Bukan dong. Ayo Kak, kita nyanyi pujian ini sama-sama yuk. Oke. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala-bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala-bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Suasana di forest banget ya, forest. Iya, kalau udah di forest gitu, tapi enaknya nyender juga deh. Bener. Capek masalahnya. Kita kayak kakak kan gitu pohonnya, aku nyender. Bukan ya kak? Bukan ya kak? Aduh, nyaman ya Pan. Oke, kita mau ke pujian ini sama-sama nyender nih si Sinesoko. Ya, cari kakak atau adiknya
sama tembok ya. Siap? Nyender ning sisi mesopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi mesopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Sekali lagi ya. Nyender ning sisine. Nyender ning sisi mesopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi mesopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Whose Yesus. side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on Lompat the kemana dulu nih? Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Sekali lagi ya. Whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Yeay! Wah, semua sudut rumah adek kiri dan kanan semuanya udah ada tujuin kan? Semuanya diputer-puter. Iya, mereka luar biasa sukacita memuji Tuhan. Haleluya. Sekarang tiba waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati kita untuk Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah melindungi hati kami sampai hari ini Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kita makan pujian ini sama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun
kami mau oh haleluya. Adalah adik-adik kita sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan kami bisa Tuhan sampai pada hari ini Tuhan melewati masa-masa ini Tuhan dengan kami sehat, kami kuat tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan kami masih bisa beribadah Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur atas hal itu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu lewat kakak-kakak dari Joy Kids Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati lidah mulutnya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati kami juga Tuhan agar bisa duduk diam dan juga bisa mendengarkan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama adik-adik katakan, amin. Siap dengarkan firman Tuhan? Siap dong Kak. Siap. Siap banget Kak. Siap. Kami sayang siap? Siap. Yuk, sama-sama kita dengerin yuk. Ayo. Shalom adik-adik. Waduh, kakak lihat kayaknya kakak beriman ya, kakak beriman kalau adik-adik tuh di rumah tadi puji-pujinya semangat ya kan. Nah, karena kakak percaya bahwa kita juga bener-bener kangen ya buat beribadah bareng ya. Jadi adik-adik pasti udah gak sabar kan kapan kita mau ibadah bareng. Ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin minggu depan kita bisa ketemu lagi. Oke, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Coba siapin dulu Alkitabnya, coba siapin dulu Alkitab bukunya atau misalnya di handphone juga boleh, tapi ingat ya fokusnya untuk lihat Alkitab. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang tokoh Alkitab yang udah pasti kalian tahu banget karena ada gamesnya, ya kan? Jadi kakak mau kita sama-sama belajar lagi. Mungkin ada yang tahu tapi cuma sekedar tahu tapi nggak kenal. Ya sekarang kita mau kenalan ya. Oke, kakak mau tampilin sebuah gambar nih. Coba tampilin gambarnya. Iya, ada seorang laki-laki pria berotot, rambutnya gondrong, terus dia lagi ngapain nih? Lagi bertarung melawan singa ya. Kira-kira adik-adik kenal nggak tokoh Alkitab ini siapa? Ayo, ada yang tahu? Pasti tahu ya, siapa yang benar-benar berani, kuat, dia nggak takut sama apapun, terus rambutnya itu gondrong, badannya besar, dan dia adalah salah satu orang yang paling kuat di Israel waktu itu. Ada yang tahu siapa? Ada gamesnya loh, pasti adik-adik sering mainin loh di sekolah minggu. Ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu ya, yang nggak tahu, yang tahu pasti kalian udah bisa tebak ini siapa. Siapa ini? Iya, dia adalah jeng 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 jeng. Samson. Adik-adik tahu kan main permainan game Samson, Delila dan singa ya kan? Nah, ini adalah salah satu tokoh yang sering kita mainin gamesnya itu Samson, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Simpson. Oke, kita mau belajar yang lebih dalam lagi, tahu siapa sih Simpson atau Samson ini gitu kan? Mungkin kalau misalnya adik-adik di gereja taunya main gamesnya Simpson, Delila sama singa doang ya kan? Tapi kita mau kenal lebih dalamnya siapa sih Samson atau Simpson ini? Yuk kita mau ke next slide lagi. Oke. Jadi pada kakak mau kasih tahu ini ayatnya ada di Hakim-Hakim 13 sampai 16. Jadi cerita Samson ini adik-adik bisa baca nanti, itu ada di Hakim-Hakim 13 sampai pasal yang ke-16, itu semua cerita tentang Simpson. Nah, kakak mau baca dulu nih di Hakim-Hakim 13 ayat 3. Di sini dikatakan kayak gini. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan. Perempuan ini adalah siapa? Perempuan ini adalah Manoah. Dia ini adalah ibunya si Samson, ibunya si Simpson ya. Itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang
anak laki-laki. Jadi sebelum Simpson lahir ke dunia, ternyata mamanya ini yang namanya Ibu Manoah, ini tuh ternyata tadinya sebelumnya dia mandul dan gak bisa hamil, gak bisa punya anak. Tapi tiba-tiba malaikat datang kepada Ibu Manoah dan kasih tahu ternyata dia bisa punya anak dan bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Oke, next lagi. Nah, di Hakim 13 ayat 4-5 dikatakan seperti ini. Kita mau buka yuk. Kalau nggak, ini kakak juga udah siapin ayatnya, jadi adik-adik bisa baca. Di ayat yang keempat bilang kayak gini. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Lalu ayat 5-nya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir. Nah, jadi pada waktu itu malaikat berbicara kepada Ibu Manoah, bernubuat bahwa nanti seorang anak laki-laki akan lahir dan dia akan tumbuh menjadi seorang nazir. Adik-adik tahu nggak sih apa artinya nazir? Nah, kakak mau kasih tahu, nazir itu adalah seorang yang sudah dipilih Tuhan untuk mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, syaratnya juga ada loh adik-adik ya. Syaratnya itu dia nggak boleh minum anggur, nggak boleh makan buah anggur, nggak boleh makan atau minum hal-hal yang berbau anggur. Kemudian dia nggak boleh makan sesuatu yang haram. Dan ini yang penting, kepalanya nggak boleh kena cukur, nggak boleh dipotong rambutnya. Makanya kenapa Simpson rambutnya gondrong, ya kan? Karena itu syarat untuk dia menjadi seorang nazir. Karena Tuhan, malaikat sudah berbicara kepada Ibu Manoah bahwa nanti si Simpson lahir akan menjadi seorang nazir. Tadi apa yang kakak bilang? Nazir adalah seorang yang dinubuatkan untuk menyerahkan atau mengabdikan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Kayak gitu. Oke, next. Karena dengan cara itu adalah sumber kekuatannya si Simpson, adik-adik. Nah, di Hakim-Hakim 14 ayat 5-6 dikasih tahu kayak gini. Lalu pergilah, ini waktu udah lahir ya, udah besar Simpson. Di ayat pasal 14 ayat 5-6 dikatakan seperti ini. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seorang singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Lalu di ayat 6 bilang kayak gini, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Wow, saking kuatnya si Simpson ya, seekor singa ya, dia langsung cabik-cabik seperti lagi motong kambing aja. Gak ada perasaan takut, gak ada perasaan cemas, gak ada perasaan gugup. Karena apa? Dia sangat kuat. Dia pemberani ya. Sampai ya kita bilang ini adalah Simpson sangat kuat, bisa mengalahkan singa, bisa merobohkan pintu gerbang. Pokoknya dia sangat kuat sekali ya. Oke, lanjut lagi Kak, next. Nah, di ayat yang selanjutnya nih, di pasal 16 ayat 4, tibalah satu kali dia bertemu dengan seorang wanita yang menurut dia tuh sangat cantik. Adik-adik tahu siapa? Iya benar, dia adalah Delila ya. Pada waktu itu di ayat yang keempat bilang gini, sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek namanya Delila. Ya, waktu dia pertama kali melihat Delila, dia langsung jatuh cinta karena dia melihat wanita ini sangat cantik, ya kan? Nah, karena Simpson ini karena terkenal sangat kuat dan kalau misalnya zaman dulu itu orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan yang kuat itu suka istilahnya disukain sama orang Filistin karena Israel itu musuhnya siapa? Orang Filistin. Nah, orang Filistin pengen banget nih tahu, kepo banget si Simpson ini kenapa bisa sangat kuat ya? Kenapa dia bisa gak terkalahkan oleh apapun gitu, sama siapapun. Orang Filistin ini cari ide, aduh gimana ya supaya kita bisa kalahin Simpson. Gimana kita bisa tahu kelemahan Simpson tuh apa ya. Akhirnya
Karena orang Filistin ini tahu ternyata Simpson ini lagi jatuh cinta sama seorang wanita namanya Delila. Akhirnya next Kak. Di ayat yang selanjutnya dibilang kayak gini, di ayat 19 sampai 20. Sesudah itu dibujuknya Simpson. Jadi si orang Filistin ini langsung punya ide. Dia langsung panggil Delila, dia ancam Delila, dia bilang kayak gini, Delila, sekarang kamu harus bujuk rayu si Simpson dan tanya apa kekuatan dia. Bagaimana dia bisa kuat, itu rahasianya apa. Nanti kalau misalnya kamu bisa dapet rahasia dan kamu dapet apa yang Simpson katakan rahasianya, aku akan kasih kamu duit. Disogok loh, Delila diancam dan disogok supaya apa? Supaya dia bisa tahu apa sih rahasia kekuatan dari Simpson. Nah akhirnya karena Delila takut dan itu juga dia disogok oleh uang, akhirnya dia lakukan. Di ayat 19 sampai 20 dibilang kayak gini. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang yang disuruhnya mencukur. Ini setelah Simpson ketika Delila udah 3 kali nanya. Yang pertama dia nanya apa, dijawab sama Simpson, tapi ternyata dibohongin. Kedua kalinya lagi Delila nanya, sebenarnya apa sih kekuatan kamu? Kok kamu katanya cinta sama aku, tapi kok kamu bohongin aku? Gitu Delila bilang. Akhirnya karena Delila merengek-rengek terus sepanjang hari, berhari-hari. Akhirnya pada saat ketiga kalinya lagi di Alkitab bilang di ayat 19, sesudah itu dibujuknya Simpson. Akhirnya dia luluh. Karena apa? Dia nggak tahan sama kecantikannya Delila. Dan gitu Delila merayu Simpson terus supaya dia kasih tahu rahasianya apa. Akhirnya di ayat 19 apa? Simpson tidur di pangkuannya. Ya, setelah si Delila tahu rahasianya ternyata apa? Ternyata rambutnya nggak pernah dicukur seumur hidupnya. Ternyata kekuatannya Simpson adalah dari rambutnya. Ya, karena rambutnya nggak pernah dicukur, karena itulah terletak kekuatannya. Akhirnya orang Filistin bilang begini, ya udah, sekarang kamu suruh Simpson tidur di pangkuan kamu, kita cukur rambutnya. Ya, di ayat 19 dibilang gitu. Ditidur di pangkuannya lalu disuruh mencukur ke7 rambut jalinya sehingga mulailah Simpson tunduk oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap. Dikatakan bahwa kekuatannya lenyap setelah rambutnya dicukur. Lalu ayat 20-nya dibilang kayak gini, lalu berserulah perempuan itu, Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan Simpson. Ternyata setelah rambutnya dicukur, Simpson merasa enggak bakal aku kalah karena aku percaya Tuhan pasti selamatin aku. Tapi ternyata apa? Dia nggak sadar kalau ternyata roh Tuhan sudah pergi meninggalkan Simpson. Akhirnya di ayat selanjutnya lagi, ayat 21 dibilang orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawa dia ke Gaza. Disitulah ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ya pada akhirnya apa? Karena Simpson udah tergoda sama Delila, kekuatannya hilang, roh Tuhan hilang daripadanya. Akhirnya orang Filistin berhasil mengalahkan Simpson. Sampai apa yang terjadi? Matanya keduanya dicungkil, dia dibawa ke Gaza dan dijadikan apa? Dijadikan budak, dia dimasukin penjara, dijadikan budak, menggiling kerjaannya. Ya, akhirnya dia nggak berdaya lagi, nggak punya kekuatan lagi. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira apa sih yang adik-adik ambil dari cerita Simpson? Nah, kakak mau kasih tahu nih. Kakak mau kasih tahu sesuatu adik-adik tentang apa sih cerita yang bisa kita ambil dari Simpson, ya? Next slide, Kak. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu. Tadi kalau misalnya kita sering main games Simpson, Delila, dan Singa, ya kan? Nah, kakak mau tanya, kalau Simpson lawan Singa siapa yang menang? Udah pasti Simpson ya. Tapi kenapa sih Simpson bisa memenangkan pertandingan melawan Singa? Dia nggak pernah kalah, dia nggak pernah takut oleh apapun juga. Kenapa? Kakak mau kasih tahu. Karena Simpson bisa menang dan menjadi orang yang sangat kuat karena dia disertai oleh Tuhan. Saat dia lemah, dia minta pertolongan Tuhan. Artinya apa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Karena apa?
Simpson sudah dinubuatkan untuk menjadi orang yang mengabdikan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Tapi adik-adik, coba kakak mau tanya lagi. Ketika Simpson melawan Delila, siapa yang menang? Delila ya. Kenapa bisa menang? Kenapa dia bisa kalah sama Delila dan Delila bisa menang melawan Simpson? Bukan berantem ya, bukan. Tapi kenapa dia bisa lulus sama Delila? Kakak mau kasih tahu. Karena dia sudah dibutakan oleh kecantikannya Delila. Sehingga dia merasa apa? Dia merasa bahwa dirinya sangat kuat. Dia merasa bahwa kekuatannya itu diperoleh karena dia kuat. Karena memang dari Simpson dia kuat gitu. Dan dia melupakan Tuhan. Kenapa kakak bisa bilang Simpson melupakan Tuhan? Karena apa? Karena dia sudah tahu kalau misalnya dia nggak boleh cukur kepalanya, rambutnya. Tapi apa? Karena kecantikan Delila, dia jadi apa? Jadi kasih tahu rahasia kekuatannya. Dan akhirnya apa? Dia kehilangan kekuatannya. Nah, adik-adik kakak mau kasih tahu, jangan-jangan ketika kita lagi baik-baik aja, atau misalnya adik-adik sering ranking di kelas, juara 1 terus adik-adik dapat berkat, dapat uang jajan banyak terus dari mama papanya. Kita jadi apa? Jadi lupa sama Tuhan. Kita jadi sombong. Akhirnya apa? Kepintaran kita, uang yang kita punya dari mama papa itu jadi membuat kita lupa sama Tuhan. Ya kan, akhirnya apa? Orang-orang yang gak suka sama Simpson akhirnya bisa mengalahkan Simpson. Nah, kakak mau pesen kayak gini adik-adik. Jangan sampai karena kepintaran kita, karena kecantikan, kan adik-adik cantik, adik-adik ganteng, jadi sombong, ngerasa kayak aku memang cantik, aku memang pinter, gak ada yang seperti aku gitu. Akhirnya apa? Akhirnya lewat kesombongan itu, apa yang kita punya malah jadi bencana sendiri buat Simpson. Akhirnya Simpson kalah dan dia harus mati pada akhirnya, dan akhirnya roh Tuhan tidak lagi ada dalam Simpson. Nah, adik-adik jangan lupa ketika kita lagi dikasih Tuhan berkat, atau misalnya adik-adik lagi dalam keadaan baik-baik aja, jangan pernah lupain Tuhan. Tetap setia sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, tetap apa? Tetap taat sama perintahnya Tuhan. Jangan sampai kita sombong. Jangan kita sampai tidak kuat iman. Karena apa? Karena kesombongan kita. Karena kita lupa sama Tuhan, ya. Jadi adik-adik kita mau sama-sama belajar ya, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita ingat, oh aku tuh pinter, aku tuh bisa dapat baju bagus, aku bisa sekolah, itu semua karena kasihnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kasih Tuhan akan terus memberkati hidup kita, Tuhan akan terus menyertai hidup kita, bahkan apa yang kita buat selalu Tuhan buat jadi berhasil. Nah, itu cerita kakak hari ini. Nah, adik-adik, biarlah setiap firman yang kakak sampaikan ini boleh sungguh-sungguh tertanam di hati adik-adik dan boleh adik-adik praktekkan dalam kehidupan adik-adik ya. Nah, sebelum kita menyudahi firman hari ini, kakak mau kita sama-sama menghafalkan satu ayat yang untuk jadi rema kita. Kakak mau kita baca sama-sama, kita buka di Markus 13 ayat 13. Ayo, kalau misalnya kalian gak ada Alkitab, kakak udah siapin ayatnya. Markus 13 ayat 13, kita sama-sama baca ya. Markus 13 ayat 13 berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Sekali lagi kita baca. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Nah, siapa di sini yang tetap bertahan kuat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun apa? Sekalipun ada banyak hal yang mungkin bisa kita sombongin, atau ada banyak hal yang mungkin bisa kita pamerkan ke orang-orang di luar sana, tapi adik-adik bisa belajar untuk taat sama Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, tetap bertahan dalam selalu ininya Tuhan, ya, supaya kita apa di ayat ini dibilang
supaya kita selamat, supaya kita nggak seperti Simpson yang mati karena musuhnya, ya, karena kalah sama musuhnya. Oke, adik-adik, itu aja yang mau kakak sampaikan. Kita mau tutup dalam doa sebelum kita lanjut ke pengumuman. Kita mau tutup dalam doa dulu untuk menyudahi firman kita hari ini, ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah setiap firman yang sudah tertabur di dalam hati kami, yang sudah kami dengarkan, boleh sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dan kami juga boleh praktekkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus diubahkan semakin hari, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, berkati seluruh kehidupan kami, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun juga Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut ke pengumuman ya. Mana perlengkapan kepalaku? Loh, iya. Mana ya? Kan udah nggak di hutan. Oh, udah nggak di hutan ya? Udah nggak di hutan. Wah, oke. Nah, terima kasih Kak Imelda untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Oke, pokoknya jangan sampai roh Tuhan pergi dari kita. Bener banget. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap semuanya deh kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu. Iya, amin. Oke deh Kak, kita mau mendengarkan. Yang pertama, happy birthday on May, adik Moses Immanuel Suci. Orangnya di sini. Orangnya di sini. Orang di sini. Boleh kita lihat kameranya? Coba zoom dulu bukan yang pada ulang tahun nih. Zoom dulu. Iya, oke. Moses selamat ulang tahun Moses. Iya. Iya, yang keberapa Moses? 7? 20? Ah, 11. Oke, mantap. Oke. Ya, Selamat oke, ulang guys, tahun gitu dulu. Moses. Ada lagi? Oke, yang kedua itu ada adik Jose Leonel Eliezer Wibowo. Dan ada adik Beverly juga. Adik Beverly ya. Iya. Beverly tanggal 27. Iya, jadi selamat ulang tahun untuk adik-adik semuanya. Panjang umur, sehat selalu, semakin menjadi berkat, terus sayang papa mama, taat sama Tuhan Yesus juga. Oke? Next. Ada info doa berantai. Adik-adik sudah bisa ikut doa berantai ya sama keluarganya. Itu diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis di tanggal 2 sampai 3 dan 4 Juni 2020. Di minggu depan ya, Dek. Nah, waktunya itu sesuai dengan yang papa mama sudah tentukan sama-sama. Jadi ada ikut doa juga ya, sama-sama ya. Oke. Nah, ini doa Jumat ceria, yang pasti di hari Jumat, bukan di hari Senin. Jadi nanti di hari Jumat itu jam 19.30, tanggal 5 Juni, adik-adik boleh bersama papa dan mama, bersama kakak adik untuk sama-sama ibadah. Nah, ini nanti ibadahnya melalui live streaming, oke? Nah, selanjutnya, Ini dia ada info kalau adik-adik mau memberikan persembahan atau bisa lewat orang tuanya bisa dikirimkan ke rekening dengan nomor yang tertera. ya rekening gereja yang tertera ya. Atas nama Mervin Sujang. Iya. Nah, Selanjutnya. ini ada pengumuman dari Sekolah Citra Anak Bangsa. Nah, yang adik-adik ini belum sekolah atau mau sekolah dan di sini ada informasinya bahwa Sekolah Citra Anak Bangsa membuka pendaftaran murid baru atau murid pindahan. Nah, informasi lebih jelasnya bisa hubungi nomor yang tertera ya. Itu aja. Selanjutnya. Nah, oke, berarti Loh, kita mau kan lagi? iya Kak, kita mau ke hutan lagi, kita mau main kan abis ini kita harus selesai ibadah, nah sekarang kita mau main deh ke hutan. Oke. Nah, ibadahnya sudah selesai, memuji Tuhannya udah, dengerin firman Tuhan udah, dengerin pengumuman sudah. Kita mau akhiri ibadahnya ya. Oke, kalau gitu kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah kami.
Tuhan sertai kami, biarlah Tuhan apapun yang sudah kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan boleh bertumbuh dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah Tuhan memberkati kami di sepekan yang akan datang Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami tetap sehat, kami tetap kuat karena kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Ayo Kak, kita raket lagi Kak. Raketku. Ya.